Hello, what's up guys? Bertemu lagi dengan gue Mas Lang di Mas Lang Video. Kali ini gue akan mengajarkan bagaimana sih caranya membuat frame biodata bayi di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung kita ke tutorialnya. Let's go. Langsung saja kita mulai ya teman-teman tutorialnya. Seperti biasa kita import semua bahan-bahannya ke Adobe Photoshop. Kali ini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang sudah siap untuk dijadikan frame biodata bayi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu cara pembuatannya dari awal itu kayak gimana, silahkan teman-teman cek di video-video saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang pembuatan frame biodata bayi dari awal ya teman-teman, yang menjelaskan tentang pembuatan frame ini dari awal ya teman-teman. Kali ini saya menggunakan yang sudah saya sediakan atau sudah saya siapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat new dokumen seperti biasa ya teman-teman. Kita buat new dokumen, kita tunggu sampai new dokumennya terbentuk ya teman-teman. Nah, kalau sudah terbentuk kayak gini, kita tunggu sampai tulisannya keluar ya teman-teman. Kalau sudah, kita ketikkan ukurannya itu 20 x 30 cm dengan resolusi 300 ya teman-teman. Lalu klik create kalau sudah. Ukuran 20 x 30 itu ukuran 10 rs ya teman-teman. Lalu kita seret template yang sudah kita buat ini ya teman-teman, yang sudah kita sediakan ini. Teman-teman nanti kalau mau cari templatenya ini silahkan download di link deskripsi ya teman-teman. Saya sudah sediakan, tinggal teman-teman pakai ya teman-teman. Tinggal teman-teman pakai sesuai kebutuhan Anda dengan kreasi Anda sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah ini beberapa foto bayi yang sudah saya sediakan, langsung kita seret ke project kita ini ya teman-teman. Lalu kita klik Ctrl T untuk membesarkan ya teman-teman. Kita seret di samping ini, kita Ctrl T, kita taruh di bagian atas ya teman-teman. Lalu taruh di foto ini di bagian bawah dari ini ya teman-teman, di bagian bawah dari template tadi ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik bring contrast ya teman-teman untuk menyelaraskan warnanya ya teman-teman, supaya nggak terlalu gelap, kan tadi fotonya terlalu gelap, jadi kita akan agak terangkan ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita akan agak zoom ya teman-teman, karena kita akan menaruh foto di samping-samping ini ya teman-teman. Di posisi foto yang sudah kita tentukan ini, kita tinggal membuat rectangle tool yang menyesuaikan dengan fotonya ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan kita taruh di bagian yang atas ya teman-teman, supaya kelihatan terbentuk dari rectangle-nya ini ya teman-teman. Lalu kita opacity-nya kita akan turunkan, karena kita akan membentuk sesuai dengan ukuran dari foto yang sudah ada itu ya teman-teman. Jadi opacity-nya diturunkan supaya bisa menembus bagian belakangnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan agak zoom ya teman-teman. Kita pas-paskan lagi sampai kiranya pas ya teman-teman, di rotate ataupun dibesar kecilkan gitu ya teman-teman, sampai ukurannya itu sesuai dengan template di belakangnya itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan agak kecilkan yang bagian samping dan bagian bawahnya juga ya teman-teman, supaya pas sesuai dengan template yang sudah tersedia ya teman-teman. Lalu kita akan agak ke bawahkan, karena di bagian bawahnya itu masih ada kelihatannya teman-teman. Kita akan agak besarkan, lalu klik centang ya teman-teman kalau sudah. Kita klik centang kalau sudah. Selanjutnya kita akan langsung taruh foto ini ya teman-teman, foto si bayi mungil ini ya teman-teman. Ini langsung kita rotate ya teman-teman, kita rotate sampai pas ya teman-teman.
Selanjutnya kita centang, kalau sudah kita clipping max ya teman-teman, supaya fotonya itu bisa masuk ke dalam rectangle tadi ya teman-teman. Lalu klik centang kalau sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan kasih bring in contrast lagi ya teman-teman, karena ini fotonya terlalu gelap gitu ya teman-teman, jadi kita akan agak terangkan. Selanjutnya di bagian yang samping kiri foto ini juga kita akan Ctrl J ya teman-teman untuk menduplikat. Lalu kita akan Ctrl T, langsung kita seret ke bagian yang sebelah kiri ini ya teman-teman. Di bagian sebelah kiri kita akan juga memberikan foto bayi ya teman-teman. Jadi kita pas-paskan sesuai dengan yang template bagian belakangnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan kasih foto yang ketiga ini ya teman-teman, foto bayi yang samping kiri ini ya teman-teman. Langsung kita Ctrl T ya teman-teman, kita Ctrl T, langsung kita rotate agak ke kiri itu ya teman-teman. Kita rotate lagi supaya kiranya itu pas sama bagian belakangnya ya teman-teman. Agak kita ke kiri kan dikit, lalu kita centang ya teman-teman kalau sudah. Selanjutnya klik clipping max ini ya teman-teman, supaya masuk ke dalam rectangle tadi ya teman-teman. Selanjutnya ini yang kita akan break in contrast ya teman-teman. Kita break in contrast, kita sesuaikan kecerahan warnanya itu sesuai dengan standarnya ini ya teman-teman. Pokoknya intinya yang sama backgroundnya ya teman-teman, supaya fotonya itu bisa selaras gitu ya teman-teman. Lalu kita duplikat lagi ya teman-teman di bagian bawahnya ini ya teman-teman. Kita taruh yang bagian bawahnya ini, karena bagian bawah ini yang terakhir fotonya ya teman-teman. Kita akan agak kebawahkan dikit ya teman-teman, lalu kita akan agak kesampingkan, lalu kita akan agak geser-geser ya teman-teman, supaya samping kiri dan samping kanannya itu pas gitu ya teman-teman. Lalu kita close kalau sudah tidak terpakai ya teman-teman. Selanjutnya ini yang keempat, ini foto bayi yang digendong ini ya teman-teman. Kita akan langsung Ctrl T ya teman-teman. Kita Ctrl T, langsung kita rotate ya teman-teman. Kita rotate ke samping kiri ini ya teman-teman. Langsung kita akan clipping max ya teman-teman. Lalu kita akan langsung berikan nama di bagian atasnya ini ya teman-teman. Kita akan berikan nama ataupun semacam kayak perempuan atau laki-laki itu ya teman-teman, jenis kelamin. It is a good girl. Ya kayak semacam itulah ya teman-teman. Yang bagian atas sendiri nanti kita akan kasih namanya ya teman-teman. Kalau yang di bagian kolomnya ini kita akan isikan kayak perempuan atau laki-laki, itu intinya teman-teman. Lalu kita ganti font hurufnya itu menjadi Franklin ya teman-teman. Kita ganti menjadi Franklin, lalu kita ubah menjadi italic apa regular ya teman-teman, regular saja ya teman-teman. Lalu warnanya juga kita akan agak ganti menjadi putih ya teman-teman. Lalu kita akan agak kecilkan. Selanjutnya kita klik move tool, lalu kita geser-geser ya teman-teman. Kita akan pencet lagi, kita akan melengkungkan ya teman-teman. Kita akan melengkungkan sampai ukurannya itu agak melengkung ke atas itu ya teman-teman. Nah yang blendnya ini kita akan agak turunkan ya teman-teman, sama vertical distortion itu ya teman-teman.
Yang penting itu dua itu ya teman-teman. Play-nya kita buat 21 nggak apa-apa ya teman-teman. Langsung ini yang vertical distortionnya itu kita buat yang negatif 5 saja ya teman-teman. Selanjutnya kita klik move tool, langsung kita pas-paskan lagi ya teman-teman, sampai posisinya itu kira-kira di tengah gitu ya teman-teman. Kita taruh di tengah ya teman-teman. Lalu kita buat itu ukurannya itu menjadi 22,97 pt ya teman-teman. Ini nggak bisa karena pt nya lah tadi terlalu double ya teman-teman. Jadi kita akan Ctrl T saja ya teman-teman. Kita rotate lalu kita besarkan gitu ya teman-teman. Lalu kita centang kalau sudah ya teman-teman. Kita Ctrl T lagi lalu kita agak melengkungkan ya teman-teman. Kita centang kalau sudah. Selanjutnya kita akan agak ke bawah kan ya teman-teman. Pokoknya intinya itu dipas-paskan gitu ya teman-teman, sampai kiranya itu pas ya teman-teman. Lalu yang di bagian atasnya itu kita namai teman-teman. Kita namai si nama bayinya ini ya teman-teman. Nama dari sang bayinya ini kita namai Almela Yasna Ramadhani ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan tersebut, di rumah teman-teman bisa menggantinya dengan nama bayi teman-teman ya. Lalu kita ubah font hurufnya itu menjadi Belanda ya teman-teman. Kalau di rumah teman-teman nggak ada font huruf Belanda ya silahkan teman-teman download di Google ya teman-teman. Udah tinggal ketik download font huruf Belanda saja sudah pasti ketemu ya teman-teman. Selanjutnya kita ganti menjadi ukurannya itu 38,01 pt ya teman-teman. Lalu blending optionnya kita akan ganti ya teman-teman. Kita akan berikan stroke ya teman-teman. Stroke-nya itu warna putih. Ukurannya itu 32 pt ya teman-teman. Selanjutnya kita klik ALT, langsung kita tarik ya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Lalu kita klik 2 kali untuk kita akan mengganti yang bagian bawahnya ini ya teman-teman. 12 Mei 2019 ya teman-teman. Kita ketikkan seperti itu. Sebagai contoh saya ketikkan tanggalnya itu seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ganti menjadi 28,01 pt ya teman-teman. Nah ini kan sudah ya teman-teman. Kita agak posisikannya itu ke bawah ya teman-teman. Kita agak ke bawah kan. Selanjutnya kita tunggu, kita lihat ya teman-teman apakah sudah pas atau belum. Selanjutnya kita akan namai yang bagian bawahnya ini ya teman-teman. Kolom kosongnya ini kita akan isikan dengan kayak tulisan-tulisan gitu ya teman-teman, yang mendeskripsikan tentang si bayi ini ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan ini ya teman-teman isiannya. Di rumah teman-teman bisa berkreasi lebih banyak ya teman-teman. Semoga jadi anak yang solihah ya teman-teman. Kita taruh di bagian bawah dari
si foto bayi ini ya teman-teman. Lalu kita klik 2 kali, terus yang ukurannya ini kita akan agak kecilkan ya teman-teman, 20 saja sudah cukup ya teman-teman. Lalu efeknya kita klik ALT, kita taruh di bagian atasnya ya teman-teman untuk mengkopinya ya teman-teman. Selanjutnya itu struknya kita akan agak tipiskan ya teman-teman, kira-kiranya 27 saja sudah cukup ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu tebal-tebal ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita taruh di bagian bawahnya ini teman-teman, kita klik ALT, kita tarik ke bawah, yang bagian bawahnya kita akan langsung ganti dengan yang lainnya ya teman-teman. Semoga jadi anak yang solihah dan bermanfaat ya, dan ini contohnya ya teman-teman. Kita taruh di bagian tengah ya teman-teman. Selanjutnya kita klik ALT lagi ya teman-teman. Selanjutnya yang bagian ini kita tuliskan sebagai kayak manfaat ataupun kayak deskripsi tanggal lahir, kayak bobotnya itu ya teman-teman. Kayak sejenis itulah ya teman-teman. Pokoknya deskripsi tentang bayinya ini ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan, "Hai, saya bayi yang lucu." Lalu ukuran font hurufnya kita kecilkan ya teman-teman, menjadi 16 pt ya teman-teman. Kita akan agak sampingkan, kita berikan apa ya teman-teman, ini garis supaya kita tahu bagian tengahnya ya teman-teman, supaya kita tahu posisi kanan dan kirinya. Lalu yang keduanya ini kita akan tuliskan arti namanya ini teman-teman. Sebagai contoh kan tadi arti dari nama yang tadi teman-teman, Armera Yasnaya Ramadhani, artinya itu anak perempuan raja kita agak tengahkan ya teman-teman, anak perempuan raja yang seperti mawar ya teman-teman. Seperti mawar putih, kita agak tengahkan lagi, kita klik ALT ya teman-teman untuk menduplikat seperti mawar putih, lahir di bulan Ramadan ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan seperti ini, kita taruh di bagian tengah ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu kita akan yang bagian bawahnya ini ya teman-teman, kita klik ALT untuk menduplikat. Selanjutnya kita akan ketikkan lagi ya teman-teman, lahirnya itu kapan, kayak gitu ya teman-teman. Lahirnya itu kapan, dimana itu kita tuliskan lengkap ya teman-teman. Spesifikasi dari bayinya ini kita tuliskan lengkap ya teman-teman, supaya lebih jelas gitu ya teman-teman, supaya lebih jelas. Saya lahir di Polindes Balai Desa Pait gitu ya teman-teman, sebagai contoh kayak pada hari bla 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 gitu ya teman-teman. Lalu kita klik move tool, langsung kita tengahkan ya teman-teman, kita tengahkan sampai posisinya itu di tengah. Selanjutnya kita agak tengahkan lagi,
Lalu kita klik ALT lagi ya teman-teman untuk menduplikat. Pokoknya kalau menduplikat itu ALT langsung diseret gitu ya teman-teman. Lahirnya itu pukul berapa, jam berapa, bobot dan panjang gitu, kayak ditulis-tulis gitu ya teman-teman. Kalau bisa ditulis selengkap mungkin ya teman-teman. Teman-teman tulis selengkap mungkin, panjang, berat, tinggi dan lain sebagainya itu teman-teman tulis selengkap mungkin ya teman-teman. Kayak ini sebagai contoh, kayak pukul 07.15 lahirnya, terus beratnya itu 2850 gram, terus panjangnya 48 cm ya teman-teman. Pokoknya kita lengkapin semuanya ya teman-teman, kita lengkapin semuanya. Lalu kita klik yang centang ya teman-teman. Selanjutnya kita tengahin. Lalu kita klik ALT lagi ya teman-teman. Kita klik ALT lagi untuk menduplikat. Yang bagian bawahnya ini kita tuliskan lagi ya teman-teman. Kita tuliskan terima kasih kepada yang bidan penolongnya ataupun dokter yang telah membantu persalinannya teman-teman. Pokoknya intinya kayak gitu. Kita ketikkan namanya bidan itu ya teman-teman, Bidan Muntiani ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan Bidan Muntiani. Lalu yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir ini nama dari orang tuanya ya teman-teman. Kita taruh di bagian pojok kiri bawah ini ya teman, pojok kiri, kanan ya teman-teman, kanan bawah. Lalu kita namai ya teman-teman, kita ketikkan happy parent, orang tuanya happy gitu ya teman-teman. Lalu langsung kita buat ukurannya itu menjadi 20 ya teman-teman, supaya lebih besar. Lalu yang bagian bawahnya itu kita ketikkan ya teman-teman, kayak nama dari ayahnya ya teman-teman. Kita ketikkan namanya itu Pugu Wardiono. Lalu selanjutnya itu kita ketikkan nama dari ibunya ya teman-teman, ayah, terus kata dan, terus ibunya ya teman-teman. Kita ketikkan dan ya teman-teman, ini yang dannya itu taruh di bagian tengah ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu nama dari ibu si bayi ini ya teman-teman. Namanya kita ketikkan Endang Sulistyo ya. Endang Sulistyowati ya teman-teman, sebagai contoh. Lalu kalau sudah ya teman-teman, kita taruh agak ke atas sedikit, kita pas-paskan lagi ya teman-teman.
kita cek-cek lagi ya teman-teman, kayak agak ada yang janggal gitu ya teman-teman. Ini dannya kita agak kecilkan ya teman-teman, kita agak kecilkan, taruh di tengah. Ininya juga kita akan agak ke ataskan dikit ya teman-teman. Ya, kita lihat apakah sudah pas ya teman-teman. Selanjutnya kita save as ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik save as untuk mengesave ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nge-save dengan format PSD ya tinggal PSD, tinggal dinamain. Kalau format JPEG ya tinggal format JPEG ya teman-teman. Ini saya menyimpannya dengan format JPEG, lalu kita namai itu namanya apa ya, nama dari sesuai dengan tema hari ini ya teman-teman. Sebagai contoh simpel, saya mengetikkan Mbak E Nirmala ya teman-teman. Saya ketikkan Mbak E Nirmala jadi ya teman-teman, nama dari project kita hari ini. Lalu kita tunggu sampai merging layarnya ini sampai selesai ya teman-teman. Lalu kita save di format yang maksimum. Kita tunggu sampai save-saveannya itu selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai save-saveannya itu selesai. Lalu kita lihat hasil kita ngedit hari ini ya teman-teman. Kita lihat, kita pencet sampai, kita tunggu sampai loadingnya itu selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai teman-teman agak lemot ya teman-teman. Kita tunggu sampai gambarnya itu jadi jernih ya teman-teman. Tunggu sampai gambarnya agak jernih. Dan inilah teman-teman hasilnya. Silahkan teman-teman coba di rumah ya teman-teman. Silahkan teman-teman praktekkan. Sekian, bye-bye ya teman-teman. Teman-teman, itulah sekilas video dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan itulah sekilas video dari saya, and bye-bye.